Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channelnya Rialita. Di video kali ini aku akan membahas seputar MMTC lagi. Seperti request kalian, ada yang pengen tahu tentang rincian biaya kuliah, terus ada juga yang tanya tentang beasiswa, dan ada juga yang tanya tentang asrama MMTC. Aku akan bahas di sini semuanya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa di subscribe dulu channel aku. Oke, kita mulai dengan membahas biaya kuliahnya. Karena masih banyak banget yang bingung dan banyak banget yang tanya biayanya itu berapa. Sebenarnya ada sedikit perbedaan teman-teman antara zaman sekarang sama zaman dulu ya teman-teman. Nah, biaya rinciannya mulai dari program studi Manaprotsi, terus ada animasi, Manarita, dan manajemen informasi komunikasi. Itu SPP tetapnya yang dibayarkan setiap semester ya, jadi tetap nggak berubah-berubah. Itu senilai Rp1.725.000. Nah, berbeda untuk Matekstosi dan teknologi permainan, itu jumlahnya Rp2.075.000. Nah, untuk SPP variabel atau yang biasa kita kenal dengan SKS ya, per semesternya itu per SKS-nya senilai Rp100.000. Perbedaannya di sini teman-teman. Dulu zamannya aku kuliah, ya jangan dibandingin ya. Zaman dulu sama zaman sekarang udah beda lah ya. Zaman dulu itu SKS-nya itu hanya Rp50.000 per SKS. Zaman yang aku kuliah kayak gitu. Mungkin sekitar setahun atau 2 tahun setelah aku lulus itu baru ada kenaikan kayak gitu teman-teman. Nah, untuk biaya daftar ulang ya atau registrasi itu senilai Rp150.000 dan dibayar setiap naik semester gitu. Setiap daftar ulang itu pasti dibayarkan kayak gitu. Nah, untuk SPA-nya sendiri atau sumbangan pengembangan akademik itu senilai Rp9 juta dan dibayarkannya hanya di awal ya teman-teman. Hanya di awal saja. Oke? Jadi untuk program studi Manaprotsi, animasi, Manarita, dan juga manajemen informasi dan komunikasi, totalnya adalah Rp13.075.000 untuk di awal ya, untuk di awal masuk kuliah. Nah, sedangkan untuk Matekstosi dan teknologi permainan itu yang dibayarkan senilai Rp13.425.000. Nah, mulai dari semester 2 sampai ke semester akhir yang dibayarkannya itu yang gak berubah adalah SPP tetap teman-teman yang senilai Rp1.725.000. Itu setiap semester dibayar. Nah, kalau untuk SKS-nya itu dibayarkan sesuai dengan jumlah SKS di semester tersebut. Misalnya SKS-nya jumlahnya 22, ya udah tinggal dikaliin 100.000 itu bayarnya berapa. Nah, semakin naik tingkatan semester biasanya SKS-nya akan semakin sedikit kayak gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman calon mahasiswa baru nih, misalnya teman-teman udah membayarkan uang SPA dan segala macam untuk biaya kuliah di awal, terus teman-teman tiba-tiba membatalkan dan tidak jadi masuk MMTC, biaya yang udah masuk ke sana tidak bisa ditarik kembali teman-teman dengan alasan apapun kayak gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu resikonya, jadi dipikirkan dengan baik-baik dan matang-matang. Nah, untuk pembayarannya sendiri itu bisa dilakukan di Bank BNI teman-teman, di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman bisa langsung ke tellernya. Kalau aku sih nyaraninnya ke teller ya, ke banknya. Jadi nanti ada slip bukti pembayarannya itu lebih aman daripada ke ATM atau lewat internet banking kayak gitu. Sebenarnya bisa juga, nanti ada caranya aku kasih tahu di video ini, ada tata caranya. Tapi kalau aku sih nyaraninnya karena dulu aku pengalamanku gitu kan, aku ke banknya terus nanti kan dikasih slipnya. Nah, slipnya itu nanti difotokopi kayak gitu. Apalagi kan untuk di awal pembayaran ya, takutnya ya kan ada masalah atau kendala.
jadinya repot kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin kalau untuk biaya kuliah yang yang flat atau yang memang harus wajib dibayarkan, itu tadi udah aku bahas teman-teman. Nah sekarang aku mau bahas kira-kira berapa sih biaya kuliah di MMTC itu di luar dari biaya kuliah yang pokok gitu. Misalnya kayak MMTC itu kan banyak banget praktiknya ya teman-teman. Hampir dimulai dari semester 2 pas semester 3 ya. Semester 2 kalau nggak salah. Itu mulai praktik tuh pasti kita patungan gitu loh. Udunan. Kalau kata orang Sunda, patungan untuk biaya produksi kayak gitu teman-teman. Nah begitupun juga produksi besar, misalnya kayak produksi di akhir semester kayak semester 5, semester 6 itu kan udah produksi gabungan, itu pasti kita mengeluarkan biaya teman-teman. Biayanya itu tergantung dari kesepakatan kayak gitu. Kalau aku dulu sih berkisarnya 100 sampai 200 ribu lah per orang kayak gitu kan, karena kan kelompok jadi banyak orangnya kayak gitu. Nah begitu pula kalau misalnya nanti kita melakukan simulasi siaran itu kan lebih besar lagi ya produksinya, jadi melibatkan satu angkatan jurusan penyiaran teman-teman. Dipersiapkan aja ya teman-teman. Terus nanti kan ada juga studi banding. Aku juga udah pernah bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa cek. Itu juga mengeluarkan biaya teman-teman. Nah biayanya itu 1,5 juta atau 1 juta ya, aku lupa. Pokoknya itu udah termasuk semuanya pokoknya kayak gitu. Kalau nggak salah biayanya juga bisa dicicil. Kalau nggak salah ya, lupa aku juga. Pokoknya nanti bisa ditanyakan aja. Dan itu juga biayanya tergantung dari studi bandingnya gitu kemana, karena tempatnya setiap angkatan itu kadang berbeda teman-teman kayak gitu. Jadi itu sesuai kesepakatan studi banding di angkatan tersebut gitu, atau di tahun tersebut kayak gitu. Selain studi banding, kita juga ada praktik mandiri teman-teman. Praktik mandiri yang memang di kelas ya, di kelas sama teman-teman kelas aja, itu juga mengeluarkan biaya. Biasanya biayanya juga cuman untuk kayak makan, minum gitu aja sih, kayak biaya-biaya perjalanan, kayak misalnya kita nyari narasumber kayak gitu. Apalagi kalau Manarita kan sering cari berita, terus kayak mencari narasumber ya, ketemu narasumber itu kan biasanya kita butuh yang namanya konsumsi kayak gitu. Nggak terlalu banyak sih, pokoknya secukupnya aja gitu untuk produksi kayak gitu. Terus aku juga mau ngasih tahu biaya selama kita di Jogja. Jadi kalau aku sendiri dalam sebulan aku bisa ngabisin sekitar mungkin 800.000 rupiah ya, kalau misalnya hidup hemat ya teman-teman. Karena waktu itu aku bayar kosan itu sekitar 350.000 rupiah sampai 400 kalau nggak salah ya. Jadi kan ada kenaikan di tahun keberapa gitu aku tinggal di sana. Kalau misalnya untuk makan aja teman-teman, makan terus misalnya nggak kemana-mana, nggak beli macam-macam, itu cukup-cukup aja teman-teman. Karena makanan di Jogja tuh murah-murah banget. Misalnya kita punya uang 5-6 ribu aja, kita udah bisa makan gitu teman-teman. Es teh juga di sana murah. Terus kita juga nggak sesering seperti di rumah gitu makannya, karena kan kuliah juga. Pagi kadang-kadang nggak sarapan, aku juga jarang banget, kadang beli onigiri di Indomaret atau kadang juga cuman minum air teh doang kayak gitu, buat sendiri di kos kayak gitu kan. Pokoknya jarang banget kalau misalnya sarapan. Nah biasanya itu langsung makan siang. Nah makan siang itu jam istirahat kuliah, itu pasti makan siang. Biasanya sama teman-teman itu makan di wartegnya anak kuliahan lah, pokoknya kayak gitulah ya. Itu juga ngabisinnya nggak banyak teman-teman. Mungkin aku cuman bisa habis sampai paling mahal 10.000 lah kayak gitu. Paling murah tuh 6-7 ribu tuh udah
udah makan enak teman-teman ya, udah bisa makan pakai telur pakai sambal, mungkin pakai kerupuk jadi itu tergantung gaya hidup masing-masing orang juga sih, nggak bisa ditentuin kayak gitu. Kadang kalau misalnya lagi ada rezeki gitu kan, orang tua dikasih lebih kayak gitu, bisa sampai 1 jutaan aku dapetnya gitu, jadi aku bisa jajan-jajan sedikit, atau nonton bioskop sama teman, atau nonton bioskop sama pacar, walaupun pacarnya yang bayarin terus selain di luar itu menurutku nggak ada biaya lagi gitu, karena aku juga anaknya tuh kupu-kupu banget kuliah pulang, jadi bisa hemat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nanti kuliah di Jogja, semoga bisa memanage uangnya dengan baik juga gitu kan. Syukur-syukur bisa sambil nabung gitu kan. Siapa tahu nanti suatu hari teman-teman pengen jalan-jalan keliling Jogja, itu kan butuh biaya juga teman-teman, ya kan. Nanti kalau misalnya teman-teman ngajakin kalian jalan terus tiba-tiba kalian gak punya uang, ya udah nggak bisa ikut, sayang banget kan. Oke, untuk biaya hidup mungkin segitu aja yang bisa aku kasih tahu ya, sekiranya segitulah ya. Kita beralih ke asrama MMTC. Ini banyak juga yang tanya. Jadi dulu itu asrama atau Wisma MMTC, kalau biasanya angkatanku kenalnya lebih dengan sebutan Wisma MMTC ya. Jadi Wisma itu dulu dipakai untuk orang-orang kedinasan. Jadi orang-orang kedinasan ini pengertiannya tuh gini. Jadi orang-orang tersebut kerja ya, pekerja. Jadi pekerja di bidang penyiaran juga, yaitu kalau nggak dari RRI, dari TVRI. Nah, mereka itu semacam kayak kuliah lagi di sana. Jadi disebutnya mahasiswa kedinasan gitu. Kalau sepengetahuan aku sih seperti itu. Nah, mereka itu tinggalnya di wisma tersebut teman-teman, memang diperuntukkan untuk mereka kayak gitu. Nah, karena sekarang mahasiswa kedinasannya udah nggak ada lagi, sama sekali nggak ada, jadi cuman yang reguler semuanya mahasiswanya. Nah, wisma tersebut sekarang disewakan untuk umum teman-teman. Jadi disewakannya itu per hari. Perharinya itu sekitar Rp250.000 kalau nggak salah ya. Dulu aku zamannya aku terakhir wisuda, aku tahunya tuh sekitar segitu. Mungkin nggak tahu kalau sekarang harganya berapa. Mungkin nanti bisa dicek kalau misalnya teman-teman udah masuk ke kampusnya. Nah, tapi karena kan teman-teman banyak yang tanya nih, bisa nggak tinggal di sana? Setauku ya, kalau misalnya teman-teman mau tinggal di sana berarti kan bayarnya per hari dong gitu kan, karena mereka tidak menyediakan tempat tinggal untuk mahasiswa gitu, khusus misalnya mahasiswa bisa ngekos di sana gitu. Setauku nggak ada kayak gitu, jadi cuman disewakan untuk umum. Nah, untuk mahasiswa sendiri biasanya mencari kos-kosan sendiri teman-teman, jadi nggak ada berhubungan dengan Wisma MMTC tersebut gitu. Jadi mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya ada keluarga yang datang misalnya, terus pengen nginep dengan harga atau budget yang cukup murah dan dekat kampus kalian juga gitu kan, dekat kampus MMTC, bisa rekomendasiin keluarganya atau saudaranya nginep di sana kayak gitu ya. Tapi dengan fasilitas yang nggak mewah gitu, maksudnya yang biasa aja gitu teman-teman. Jadi karena harganya juga cukup terjangkau, jadi fasilitasnya juga sederhana kayak gitu. Oh iya teman-teman, aku sampai kelupaan. Jadi banyak teman-teman yang tanya tentang beasiswa di MMTC itu seperti apa. Nah, setauku waktu itu aku cari informasinya, beasiswa di MMTC itu terbagi menjadi 2 teman-teman. Jadi ada yang untuk mahasiswa yang kurang mampu atau tidak mampu, sama satu lagi yang berprestasi kayak gitu. Jadi terbagi menjadi 2. Itu pun pembagiannya ada yang 50% ya, ada yang dibayarkannya 0%, maksudnya tidak bayar sama sekali gitu. Ada yang setengahnya kayak gitu, 50%. Jadi itu bisa ditanyakan setelah teman-teman masuk kuliah, karena setauku waktu itu aku udah pernah bahas juga, beasiswa itu bisa diajukan
di semester 3 ke atas. Jadi kalau semester 1 sampai semester 2 itu belum bisa diajukan. Kalau misalnya teman-teman udah bisa naik ke semester 3 ke atas, itu baru bisa diajukan teman-teman beasiswanya. Nah, menurut info yang tertera di sini, penerima bantuan pendidikan berupa pengenaan tarif Rp0 ya untuk mahasiswa kurang mampu dan 50% mahasiswa berprestasi akademik dan non-akademik dari tarif penerimaan negara bukan pajak sekolah tinggi multimedia, teman-teman. Jadi ini tuh diperuntukkan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp0 dan 50% dari tarif penerimaan negara bukan pajak pada sekolah tinggi multimedia dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa pembayaran SPP tetap dan SPP variabel selama 2 semester tahun 2018 sampai 2019 untuk mahasiswa kurang mampu dan atau mahasiswa yang terkena bencana alam dan atau mahasiswa berprestasi akademik dan non-akademik pada sekolah tinggi multimedia. Jadi ini aku ada semacam kayak surat keterangannya ini untuk di tahun 2018-2019 teman-teman. Jadi emang kayak udah nanti tuh mungkin diseleksi lagi anak-anaknya yang paling layak untuk menerima beasiswa tersebut teman-teman. Jadi nanti teman-teman ajukan aja surat-suratnya, dilengkapin semua prosedurnya ya. Jadi nanti tinggal diproses, siapa tahu teman-teman rezekinya bisa dapat beasiswa tersebut gitu. Jadi di sini juga tertera nama-nama mahasiswa-mahasiswanya yang menerima beasiswa tersebut kayak gitu teman-teman. Ini di-share juga di website teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa cari ya informasinya di website. Jadi tinggal dicek aja. Nanti linknya aku taruh di bawah. Semoga jelas ya tentang beasiswa teman-teman. Jadi kalau misalnya di MMTC itu memang tidak ada beasiswa yang penuh. Memang dari awal masuk sampai lulus itu bisa nggak bayar gitu. Setauku belum ada, tapi mudah-mudahan nanti suatu hari bakalan ada gitu ya teman-teman. Jadi ya mungkin segitu informasi yang bisa aku sampaikan tentang beasiswa MMTC. Aku juga pengen ngucapin selamat buat teman-teman yang udah keterima di periode 1 tahun ini, tahun 2020. Senang banget rasanya ngedengar kalian tuh kayak langsung nge-DM aku atau ngomen di YouTube juga ada. Kalau misalnya mereka tuh bilang mereka keterima, itu tuh rasanya kayak aku seneng banget. Dan mereka banyak banget yang dari kalian yang berterima kasih dengan adanya info-info tentang MMTC di YouTube ini. Aku juga senang banget bisa berbagi sama teman-teman. Semoga info dari aku selalu bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang mungkin nanti akan mencari infonya lagi untuk bisa masuk ke MMTC kayak gitu. Jadi ya selamat sekali lagi. Semoga ilmunya bermanfaat. Terus semoga betah ya di Jogja. PR-nya adalah sekarang mulai cari kos-kosan ya. Kalau bisa jangan yang jauh-jauh dari kampus, biar nggak telat kalau misalnya berangkat kuliah. Terus mungkin udah bisa prepare apa aja nih yang mau dibawa ke Jogja ya kan, apa aja yang mau ditaruh di kos-kosan kayak gitu. Terus bisa mulai dari sekarang nyiapin budget untuk pindahan, ibaratnya pindah sementara ke Jogja ya kan. Insya Allah lancar semuanya. Mungkin nanti posmanya ya walaupun sekarang belum pasti ya akan diadakan atau tidak karena di pandemi seperti ini. Semoga cepat berlalu pandemi ini ya, supaya semuanya tuh bisa normal lagi. Buat teman-teman yang masih mau coba daftar ya, yang mempersiapkan untuk pendaftaran di periode 2 dan 3, mohon ditunggu karena mungkin ya sedikit tertunda karena
pandemi ya, tapi masih dipersiapkan dan akan segera dibuka, jadi ditunggu aja informasi selanjutnya. Sering cek-cek pmb.mmtc.ac.id. Jadi di sana udah tertera semua infonya. Pokoknya semangat aja buat teman-teman yang mau daftar. Yang belum lulus jangan bersedih, tetap semangat, boleh dicoba lagi atau mungkin lebih pilih di tempat lain, mungkin rezeki kalian di sana. Ya, tetap semangat pokoknya dimanapun teman-teman kuliah. Oke teman-teman, segitu dulu aja videonya. Kalau masih ada pertanyaan bisa tinggalin komentarnya di bawah. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.